dan berkarir di Swiss. Oke. Narasumber kali ini adalah alumni dari World Languages Center. Beliau sekarang tinggal dan kerja di Swiss, aktif di dunia teknologi. Kita sambut bareng ya, Miss Hesti Aryani. Silahkan Miss Hesti. Hai, halo semuanya teman-teman, apa kabar? Salam kenal. Ini langsung perkenalan aja, Cassandra. Boleh, silahkan Miss. Terima kasih buat teman-teman dari WLC dan juga Neon Education atas kesempatannya pada sore hari ini waktu Indonesia Barat. Kebetulan saya juga lagi ada di Jogja, liburan Lebaran. Terima kasih atas kesempatannya untuk Mbak Sandra dan Mbak Intan atas undangannya. Nama saya Hesti Aryani. Saat ini saya tinggal di kota Zurich di Swiss dan dulu saya belajar bahasa Jerman bersama WLC di Jogja untuk persiapan sebelum saya berangkat dan pindah sekeluarga ke Swiss di tahun 2019. Nah, saat ini saya bekerja di perusahaan IT asal Swiss, Jans Technology, yang sedang membangun sistem ketenaga kerjaan berbasis artificial intelligence. Mungkin itu dulu, Kak, perkenalan singkatnya. Oke, terima kasih Kak Hesti. Kita masuk langsung ke segmen pertama ya. Oke. Kak Hesti nih, kapan pertama kali terpikir untuk belajar bahasa Jerman? Dan alasannya kenapa? Oke, ini menarik ya, karena sebenarnya nggak pernah kepikiran sama sekali untuk belajar bahasa Jerman. It was never on my plan. Eh, apa namanya, flashback sedikit, saya dulu kuliah S1 di UGM, jurusan sastra Inggris sebetulnya. Jadi niatan saya sebetulnya pengen bisa hidup dan tinggal di luar negeri, khususnya di negara berbahasa Inggris ya. Tapi kesempatan itu belum pernah ada, selalu dapatnya negara-negara yang berbahasa non-Inggris seperti di Thailand. Saya dulu dapat kesempatan untuk tinggal di Thailand 5 tahun, kemudian kembali ke Jogja, bergabung dengan IANS International Education, dengan Real English, menjadi guru bahasa Inggris, menjadi guru bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, justru waktu S1 dulu ada untuk mahasiswa sastra Inggris itu ada mata kuliah bahasa asing pilihan gitu ya. Salah satunya adalah bahasa Jerman dan juga bahasa Prancis selama 1 semester masing-masing mata kuliah. Dan waktu itu aku ambil semuanya, bahasa Jerman 1 semester, bahasa Prancis 1 semester, kemudian dapat nilai yang memuaskan. Tapi setelah itu lulus lupa gitu. Tidak tahu 5 tahun kemudian, apa namanya, takdir berkata lain, ternyata saya dapat kesempatan untuk bermigrasi atau berpindah ke Swiss, yang mana negara itu punya 4 bahasa nasional, termasuk bahasa Jerman dan bahasa Prancis. Jadi sebetulnya ceritanya agak agak lucu, agak sedikit terpaksa, tapi mau tidak mau, akhirnya saya harus melanjutkan, mempersiapkan memilih salah satu bahasa. Kebetulan saya tinggal di kota Zurich, yang mana berbahasa Jerman, atau Zurich itu termasuk kanton atau wilayah yang bahasa resminya adalah bahasa Jerman. Berbeda dengan Jenewa, kota Jenewa bahasa resminya itu menggunakan bahasa Perancis. Berbeda juga dengan Swiss bagian perbatasan Italia seperti kota Ticino, Lugano, mereka berbahasa Italia atau di tengah berbahasa Romans. Sehingga waktu itu tahun 2019 saya memantapkan diri untuk mempelajari lagi sebetulnya, karena pernah dulu belajar sebelumnya di waktu kuliah. Saya coba review kembali, tapi sebenarnya belajar ulang dari awal sih bersama WLC atau World Language Center di Jogja untuk persiapan A1 atau A1 ya, bahasa Jerman untuk dasar seperti itu, selama kalau tidak salah selama 1 term, untuk mereka kan ada A1, 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 gitu ya. Nah, saya ambil yang 3-4 bulan sebelum akhirnya saya pergi pindah ke Zurich di tahun 2019 bulan Agustus gitu. Jadi itu alasannya kenapa belajar bahasa Jerman. Oke, kalau boleh tahu nih bahasa yang sekarang ini
cukup dikuasai oleh Miss Hesti itu apa aja sih? Kayaknya kok banyak banget ya. Cukup dikuasai itu, nggak banyak sih, tapi karena pernah tinggal di beberapa negara seperti di, Thailand gitu, saya bisa juga, berbicara, basic Thai untuk transactional language gitu ya, tawar-menawar di pasar, mau pesan makanan atau apa gitu. Bahasa Jerman bisa, bahasa Inggris tentu saja karena saya lulusan sastra Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa juga sama pentingnya. Dulu pernah belajar bahasa Rusia, tapi sekarang sejujurnya sudah lupa karena sempat ada, exchange student juga di, Moskow, Saint Petersburg, Kazan, dan Ufa tahun 2010 dulu waktu jadi mahasiswa. Terus sedikit pernah belajar sedikit sekali, basic Japanese karena beberapa kali pernah, berkunjung ke Jepang juga untuk acara ASEAN Youth Friendship Network selama, 3, 5 tahun terakhir sebelum saya pindah ke Zurich gitu. Jadi, eee, tahu sedikit-sedikit saja. Tapi kalau yang menguasai banget yang sampai ambil tes ya tentunya, bahasa Inggris ya, karena, dulu juga mengajar IELTS, TOEFL, dan lain-lain. Kemudian bahasa Jerman ngambil tesnya, TELK, saya ngambilnya TELK semacam Goethe test gitu untuk A1, persiapan juga nanti untuk B1, insya Allah tahun ini semoga bisa kekejar. Tapi kalau yang bahasa lainnya, belum belum sampai serius mendalami sampai ambil tes sih. Oke. Oh, mungkin aja buat teman-teman yang mau tanya, itu bisa langsung tinggalin pertanyaannya di kolom chat ya. Nanti kita akan bacain pas lagi segmennya Q&A. Ya, Oke, lanjut ya Miss ya. Kira-kira boleh. waktu belajar bahasa Jerman kemarin itu kan sempat kita sedikit ada bahasan terkait family reunion visa. Bisa dijelasin Mhm. nggak sih itu tuh apa dan kenapa harus pakai sertifikasi Jerman, bahasa Jerman? Mungkin bisa dijelaskan, Miss? Iya, baik. Kalau, alasan utama kenapa pindah ke Swiss-nya itu kan karena memang sebetulnya ikut suami ya. Suami, kebetulan dapat, beasiswa S3 untuk melanjutkan, studi di, University of Zurich di Swiss, dari pemerintah Swiss. Kemudian, untuk keluarga yang, akan ikut bergabung, dan waktu itu apply untuk family reunion visa, salah satu syaratnya adalah, nanti setelah 1 tahun pertama, pada saat itu ya, setelah 1 tahun pertama harus mengumpulkan, bukti kemahiran berbahasa Jerman, yaitu minimal A1 gitu ya. Jadi itu yang memotivasi saya juga untuk, segera belajar bahasa Jerman dan bisa segera lulus, Deutsche A1. Waktu itu ada beberapa pilihan ya, TELK, FIDE, atau Goethe. Kalau di negara Jerman sendiri mungkin lebih familiar dengan Goethe. Di Indonesia juga sudah banyak, tempat kursus dan tesnya, penyelenggara tes. Tapi untuk di, Swiss sendiri ada pilihan, TELK dan salah satunya FIDE itu yang, tes lokalnya gitu ya. Saya memilih TELK waktu itu di tengah-tengah, mmm kemudian, apa tadi, saya terus, mempersiapkan family reunion itu kurang lebih kan memang, butuh waktu 6 bulan ya preparation sebelum apply visanya, makanya saya nyicil kursus bahasa Jerman. Karena saya paham, saya pernah belajar bahasa Jerman dan itu tidak mudah, jadi better to prepare early than regret later, karena itu salah satu syarat utama yang pasti mereka akan minta untuk, sertifikat tes bahasa Jerman at least A1. Nah, nanti kalau sudah sampai sana, sudah terpenuhi semua persyaratannya, izin tinggal diperpanjang setiap tahunnya. Kemudian kalau sudah minimal 5 sampai 10 tahun, tinggal di sana, kita bisa mengajukan untuk, permanent residence. Nah, itu yang sedang, kami persiapkan. Salah satunya yaitu, persyaratan bahasa Jerman juga minimum, B1 gitu. Oh, berarti untuk renewal dari visanya itu setiap tahun baru nanti tahun kelima ya berarti baru bisa mengajukan permanent resident seperti itu? Minimal, ya, ya. Nanti itu Hmm. ada persyaratan lainnya juga sih, tidak sebetulnya, untuk
WNI yang menikah dengan, warga Eropa, warga Swiss atau warga EU, itu setelah 5 tahun tinggal di sana, nanti bisa mengajukan, apa namanya, permanent residence, tetapi untuk dengan syarat yang sama ya, harus bahasa Jerman B1 juga. Tetapi untuk kami berdua kan case-nya dua-duanya warga negara Indonesia. Seharusnya umumnya itu karena kami tergolong third national, citizens, itu biasanya harus menunggu 10 tahun. Tetapi ada case tertentu, salah satunya yaitu contohnya karena anak kami usianya kan sekarang 8 tahun. Nah, dia sudah mengenyam pendidikan di Swiss di sekolah lokal, yang mana itu bukti bahwa anak sudah well integrated to the society dengan bahasa Jerman yang, lebih mahir daripada kedua orang tuanya sebetulnya. Jadi kita bisa, mengajukan lebih awal setelah 5 tahun, ini sudah masuk tahun ke-6, jadi insya Allah, eee, tahun depan kita proses, apabila syarat utamanya yaitu, apa namanya, bahasa Jerman B1-nya sudah lengkap dari kedua orang tua, begitu. Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu nih, Miss, targetnya sebenarnya itu sampai level berapa sih? Dan kan tadi sempat sempat cerita kalau misalnya dulu di awal itu sempat belajar bentar, kemudian berhenti. Nah, itu kira-kira challenge-nya apa sih waktu belajar di awal itu? Jadi kalau belajar dulu kan sebenarnya motivasi sih mempengaruhi. Motivasi saat jadi mahasiswa dulu kan, untuk ngejar SKS yang penting lulus, yang penting ada nilai, bikin IPK bagus gitu ya. Jadi belum ada bayangan sama sekali bahwa akan pindah di negara yang ternyata berbahasa, Jerman gitu. Jadi just take it for granted lah, tapi setelah itu menyesal, "Kenapa ya?" Terus, saya lupakan begitu saja padahal sudah effort, investasi waktu, terutama ya selama 6 bulan ikutin tesnya, belajar terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Jerman gitu kan. Tetapi karena ya namanya juga anak muda, selalu menyesal di belakang ya kan. Nah yang kali ini, saya nggak mau menyesal untuk kedua kalinya, sehingga saya mengalokasikan waktu secara khusus untuk rutin belajar bahasa Jerman walaupun sekarang tantangannya lebih besar karena, sebagai seorang ibu dan juga, wanita karir gitu ya dengan berbagai tugasnya, kami juga sama-sama sibuk di rumah sehingga waktunya untuk belajar itu sangat-sangat sedikit. Tetapi, tantangan utamanya kita sudah tahu sih bahwa, mungkin sistem atau model pembelajaran untuk setiap bahasa itu beda ya. Jadi bahasa Jerman itu tergolong, sangat 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 saklek gitu, maksudnya aturannya itu sangat sangat straight, ada, tidak seperti kita belajar bahasa Indonesia atau, eee, bahasa lainnya yang cenderung fleksibel. Semua dalam bahasa Jerman itu dari A sampai Z sudah ada, aturan aturan mainnya, penggunaannya, jadi kita tinggal, ikuti saja, kita, rutin dan rajin menghafal, khususnya untuk artikel ya, di Der Das itu juga PR banget, yang masih sering salah-salah, tapi, jangan takut untuk mencoba. Kalau saya selalu praktek, secara mandiri juga, ngerjain soal-soal online, banyak banget soal-soal online, karena sebetulnya dengan, bekal bahasa Jerman, setidaknya basic saja akan sangat mendukung, performa kita nanti, khususnya bagi teman-teman yang ingin tidak hanya belajar, tapi juga bekerja di luar negeri, khususnya di negara berbahasa Jerman seperti, DACH ya, Jerman, Austria, dan CH-nya, untuk Swiss, gitu. Oke. Terus saya mau nanya lagi, kalau misalnya kan sekarang di B2 ya, Miss, ya, sertifikasinya? Saya sekarang masih A2 di ya? A2 ke B1, A2? iya, saya mau ngejar B1. Sebenarnya kebutuhan untuk saya pribadi sih, karena di tempat kerja tidak mewajibkan bahasa Jerman ya, jadi untuk motivasi saya atau alasan saya itu sebetulnya pure untuk memenuhi persyaratan birokrasi, apa namanya, Bisa. perpanjangan izin tinggal gitu, visa. Kalau di tempat kerja sebenarnya sudah, di Swiss khususnya sangat internasional ya, banyak juga company Mhm. yang menggunakan bahasa Inggris, tetapi memang, ada salah satu, misi dari pemerintah setempat yang, mengharapkan untuk, masyarakat pendatang itu bisa well integrated to the society dengan salah satu, buktinya yaitu dengan,
sertifikat bahasa asing atau bahasa lokal yang digunakan gitu. Jadi kalau untuk kecuali untuk teman-teman di bidang kesehatan, misalnya mau jadi nurse untuk sertifikat dokter dan lain sebagainya, penyetaraan Ausbildung mungkin dibutuhkan lebih dari B1 ya, B2, C1. Ada teman saya dokter itu juga dari Indonesia, lulusan dokter Indonesia, kemudian pindah ke Jerman menjadi dokter di Jerman. Itu mengejar kalau tidak salah minimal C1. Dan itu butuh waktu 2 sampai 3 tahun. Itu levelnya sudah mendekati native ya. Jadi perlu diperhatikan juga apa namanya jalurnya seperti apa, latar belakangnya apa, yang mau dituju apa, baru kita bisa mapping persiapan berapa lama untuk mengejar di target level bahasa Hmm, tertentu. betul betul. Terus kalau misalnya di Zurich di Ya. Swiss itu eh, percakapan atau conversation dengan masyarakat sekitar itu biasanya Miss Hesti menggunakan bahasa Inggris atau kadang-kadang menggunakan bahasa Jerman. Ya, ini juga sangat menarik dan sangat mengejutkan. Saya juga surprise karena setelah sampai sana, saya merasakan sudah belajar selama kurang lebih 6 bulan di WLC gitu ya. A1 cukuplah untuk memahami percakapan sehari-hari. Karena yang kita pelajari kan Hochdeutsch ya, atau bahasa Jerman resmi gitu, pakemnya bahasa Jerman. Seperti kalau bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya, bahasa yang baku. Tapi ternyata itu juga, pengalaman, menarik ya untuk kami pribadi. Ternyata bahasa Jerman yang digunakan oleh warga Swiss itu berbeda, cukup berbeda dengan bahasa Jerman yang digunakan di Jerman dan juga di Hmm. Austria gitu. Jadi, di Swiss itu mereka, terkenal dengan istilah Schweizerdeutsch, atau, Swiss Jerman gitu ya. Jadi mereka tidak hanya punya dialek sendiri, tapi bahkan untuk beberapa kosakata itu, mereka punya istilahnya sendiri, gitu. Contohnya sepeda nih yang saya pelajari, di dalam textbook bahasa Jerman itu Fahrrad. Tapi ketika sampai sana saya baru tahu bahwa ada, penyebutan lain untuk sepeda yaitu Velo, Velofahren gitu. Eee, tapi itu sih tentu saja, life experience ya, kita nggak akan tahu, you will never know until you try and you prove it yourself di sana. Membuktikan sendiri, oh ternyata banyak gegar budaya atau culture shock yang, apa namanya, cukup mencengangkan, tetapi itu juga proses belajar dan kemudian sampai di sana, waktu itu pandemi kebetulan saya, banyak waktu luang untuk belajar dan memutuskan untuk lanjut belajar lagi di sana, memantapkan, sebelum akhirnya mengambil, ujian, A1 begitu. Tapi kurang lebih untuk penulisan, pengucapan sama, sama saja. Berarti cukup ya sebenarnya kalau misalnya apa namanya mengikuti studi atau les bahasa Mhm. Jerman untuk A1 atau A2 itu basicnya sudah bisa digunakan di Swiss. Iya, iya, sangat membantu karena kan kalau kita belajar di Indonesia di WLC contohnya ya, untuk gurunya kan, dari Indonesia, jadi kita masih punya, eee keberanian dan fleksibilitas untuk bertanya dalam bahasa Indonesia kalau nggak ada yang nggak paham gitu, kita bisa tanya sampai kita paham. Tapi kalau sudah sampai tempatnya, sampai Jerman, Austria, atau Swiss, kita pasti nggak ada pilihan, yang mana gurunya hanya ada, native speakers dari sana dan mereka benar-benar sangat, disiplin, tidak mau berkompromi untuk menjawab pertanyaan pakai bahasa Inggris meskipun mereka bisa, jadi full direct methods dengan, bahasa Jerman. Positifnya sih kita jadi langsung, pasti mau nggak mau langsung bisa ngomong ya, tetapi, negatifnya bagi kaum yang banyak tanya seperti saya ini, apalagi saya guru bahasa kan, jadi ya, "Kok bisa gini? Kenapa? Kenapa ini das? Kenapa ini der? Kenapa ini di?" Gitu. Kadang nggak dijawab sama mereka, ya it is what it is gitu. Tapi mungkin ada baiknya juga. Cuma itu plus minusnya. Kalau menurut saya sih tetap harus, preparation walaupun satu level saja di Indonesia sebelum, kita berangkat ke negara tujuan, gitu. Wah, oke nih teman-teman, gimana dapat insight-nya pada di segmen pertama ini?
Oke, sebelum kita masuk ke segmen kedua, aku mau ngasih informasi. Jadi untuk kelas bahasa Jerman di Neon Education bersama World Language Center, di sini ada pembukaan kelas A1 di 28 April 2025. Kita ada dua jenis kelas. Yang kelas pertama itu adalah kelas yang full, 48 kali pertemuan, jadi langsung A1 full. Yang kedua itu ada yang per stage, jadi di A1 ini kita bagi jadi 4 stage. Kalian bisa coba-coba dulu trial class di stage pertama di 12 kali pertemuan. Nanti akan dapat 12 modul pembelajaran juga. Terus juga nanti ada drill soal-soal buat teman-teman biar bisa makin semangat belajarnya. Terus, nah, seperti yang wawancara dengan Miss Hesti, kenapa sih bahasa Jerman itu penting? Kalau teman-teman belum tahu, jadi Jerman itu termasuk ekonominya yang paling kuat di Eropa dan nomor 4 di dunia. Kemudian bahasa Jerman itu juga digunakan di beberapa Uni Eropa dan itu paling banyak ada 100 juta 100 juta masyarakat yang menggunakan bahasa Jerman sebagai bahasa pengantarnya. Kemudian mereka bisnis di bidang teknologi itu juga sangat maju dan teman-teman yang lagi mencari beasiswa, mereka banyak banget menawarkan beasiswa gratis dan peluang karir seperti au pair dan Ausbildung. Nah, ini adalah fasilitas dan benefit yang kamu bakal dapat di Jerman online kelas bareng Neon Education dan WLC. Itu ada student report juga. Di luar dari pertemuan dan latihan soal, itu ada placement test. Teman-teman nanti akan dapat placement test dulu untuk menentukan teman-teman tuh levelnya sudah di mana sih, seperti itu. Terus akan dapat e-certificate dan ada free modul Neon Belajar, aksesnya 1 tahun. Nah, khusus buat peserta short class pada hari ini, itu 1.500.000 untuk satu stage, itu teman-teman bisa dapetin dengan harga 750.000. Dan untuk paket jago, yang 4 stage full 1-4, itu dari 5.400.000. Khusus buat short class peserta hari ini itu hanya di 3 juta rupiah. Nah, ini kalau mau tanya-tanya dulu banget, mau konsultasi dulu apa aja sih yang dipelajari, itu boleh tanya ke Miss Esther di 0811 2845 338. Gitu. Ini diskon yang 3 juta ini berlaku hingga 23 April. Jadi setelah itu akan balik lagi jadi 3.200.000 atau 250.000 per stage-nya. Nah, ini adalah learning roadmap-nya kalau teman-teman mau tahu. Jadi di stage 1 tuh ada dasar-dasar bahasa Jerman, terus di stage 2 ada struktur dasar bahasa Jerman, di stage 3 ada komunikasi dasar dalam bahasa Jerman, dan di stage keempat ada mengembangkan percakapan dan sintesis. Jadi teman-teman di A1 ini akan full belajar secara intensif untuk bahasa Jermannya yang mau ngejar beasiswa ataupun mau ngejar karir di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 7.40 sampai jam 9 malam. Ini adalah tutor profilnya, ada Miss Ida dan Mr. Hastamawan. Seperti itu. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau tanya-tanya, bisa leave pertanyaannya di kolom chat ya, teman-teman. Mungkin sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, kita coba, ini udah ada beberapa pertanyaan. Ada 2 dari Kak Aida. Halo Kak Hesti dan Neon Education. Aku mau tanya, Kak Hesti bagaimana ya journey sama masuk WLC dan apa aja keuntungan dan experience jadi bagian dari WLC? Oke. Gimana, Miss? Bisa Langsung dijawab? jawab ya. Boleh? Oke, sebetulnya kalau journey-nya cukup singkat sih, karena sangat mudah ya. Jadi mendaftarkan diri saja, mungkin yang pertama memilih kursus atau bahasa mana yang ingin dipelajari, kemudian registrasi, menghubungi tim. Saya dulu menghubungi Mbak Yovita Intan yang berada di sini juga, sangat helpful. Dan langsung diarahkan untuk mengambil kursus yang mana, kemudian yang sesuai dengan kebutuhan saya waktu itu, karena agak mepet waktunya, jadi butuh yang sangat intensif dengan satu guru, jadi seperti kelas private gitu, sehingga
kurikulumnya bisa disesuaikan juga. Tetap ada, apa namanya, buku, bahan ajarnya ya, materinya, tetapi, guru juga, sangat fleksibel membantu, mengakomodasi kebutuhan, kita sebagai pembelajar. Di situ juga, experience-nya sangat, apa ya, sangat berkesan, intimate karena yaitu one to one, sehingga saya bisa dapat mencapai target dengan, waktu yang tepat sesuai dengan yang saya harapkan sebelum, pergi ke Swiss, begitu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Kak Mhm Muhammad Azi Aminullah. Halo Kak mhm. Hesti, saya mau tanya, bolehkah digambarkan secara singkat prosedur atau cara mendapatkan pekerjaan di Swiss atau luar negeri? Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak Muhammad Azi Aminullah atas pertanyaannya. Ini juga semoga bermanfaat nanti jawabannya buat teman-teman yang lain. Jadi untuk, lowongan kerja di luar negeri, sepengalaman saya umumnya kita mendaftar dulu waktu kita di sini, masih di Indonesia. Kita rajin online, rajin rajin cari online atau mungkin ada referensi, dari, dosen pembimbing atau, rekan di kampus gitu kalau ada lowongan kita coba, daftar. Kebetulan untuk yang di Swiss ini berarti, saya ada 2 atau 3 pekerjaan yang berbeda. Yang pertama, pekerjaan saya yang pertama saat datang ke sana, yaitu sebagai guru bahasa Indonesia bagi penutur asing atau dosen di University of Zurich. Tapi itu kontraknya, setiap tahun diperpanjang. Kontrak saya waktu itu hanya 2 tahun. Tetapi posisinya saya sudah melamar pekerjaan sebelum saya, berangkat ke sana. Jadi, visanya dengan visa keluarga, tetapi untuk pekerjaannya saya mencari dari sejak saya di, Jogja di Indonesia. Kemudian, setelah proses interview dan lain-lain selesai, secara online kemudian diterima, mereka mengirimkan surat undangan untuk, mengeluarkan visa kerja atau work permit gitu ya, izin kerja. Jadi izin tinggalnya dari keluarga, kemudian izin kerja, yang mengeluarkan adalah instansi di mana saya bekerja saat itu. Kemudian baru mengurus visanya di Swiss Embassy di Jakarta, kemudian menunggu sampai visa jadi dan akhirnya bisa berangkat, dan, menyiapkan segala sesuatunya, akomodasi dan lain-lain, seperti itu. Untuk pekerjaan yang kedua, itu berbeda case karena saya sudah berada di sana selama 2 3 tahun sebelumnya ya. Jadi selama kurun waktu tersebut, saya punya hak penuh untuk bekerja sebagai, pendamping atau istri dari suami yang statusnya student di sana. Nah, ini juga, teman-teman yang punya pasangan, berstatus mahasiswa di luar ini bisa juga untuk mempertimbangkan, mengajukan, family reunion karena manfaatnya itu salah satunya yaitu bisa mengakses lapangan kerja yang ada di sana seperti, orang lokal, seperti itu ya. Nah, kemudian saya mencoba mendaftar, Google Search juga tidak ada faktor kenalan ABCD atau vitamin C di sana, kalau pure kita, kompeten dalam, bidang yang kita tekuni, perusahaan tertarik, mereka biasanya akan memproses, rekrutmen tersebut melalui beberapa rangkaian tes termasuk wawancara juga dan juga probation. Setelah probation 2 3 bulan, maka diperpanjang, kontraknya apakah mendapatkan kontrak tetap atau kontrak terbatas, seperti itu. Jadi memang ada 2 skema yang berbeda, bagi teman-teman yang masih ada di Indonesia, bisa rajin-rajin search. Ini juga saya mau share satu program yang diinisiasi oleh pemerintah Swiss dan Indonesia yang, dipayungi secara diplomatik gitu ya. Ada program namanya Young Professional, Swiss Internship Program untuk, teman-teman yang berusia 18 sampai 35 tahun. Saya bagikan di sini, tetapi persyaratannya walaupun kebanyakan perusahaan internasional, menerima, merekrut dari Indonesia, tetapi alangkah baiknya kita persiapkan dengan nilai plus lain, yaitu kemahiran berbahasa tidak hanya Jerman, mungkin untuk, misalkan ada kan beberapa, perusahaan di Swiss itu contohnya ada Philip Morris ada di Swiss ya, tapi itu di bagian, French speaking part. Nah, itu mungkin teman-teman yang terakhir tertarik untuk belajar bahasa Prancis atau sudah bisa berbahasa Prancis, dimahirkan kembali untuk persiapan melamar kerja di, Swiss bagian Prancis begitu, atau berbahasa
berbahasa Jerman di Zurich, ada banyak sekali ya, ada UBS, ada Google di sana, ada Meta, ada Microsoft, so many tech companies, ada ABB, ada Nestle, ada apalagi ya, Siemens, banyak banyak perusahaan besar di sana, ada private banking juga, wealth management, Julius Baer, dan lain sebagainya. Dan, banyak juga orang Indonesia, yang, lolos dan diterima punya kesempatan kerja yang sama untuk berkarir di Swiss, Jerman, dan Austria, I mean, ya. Oke, jadi menurut dari cerita Miss Hesti tadi, ada jenjang karir yang jelas ya berarti ketika eh, apa mendapatkan pekerjaan di area Uni Eropa, kemudian Mhm, juga cukup fair ya berarti apa ya. namanya masuknya nggak ada titip-titipan Mhm. ya berarti Miss ya. Nggak, terus juga Kak, info lagi nih, kebetulan kan memang, 3 tahun belakangan ini aku kerja di, apa namanya, IT company yang lagi develop software tentang, job matching gitu ya, ketenagakerjaan ya. Jadi di Eropa itu, proyeksinya di tahun 2030, sebetulnya sekarang juga sudah mulai ya, kekurangan tenaga kerja di berbagai, sektor seperti hospitality dan, healthcare. Di tahun 2030 nanti puncaknya, mereka, akan mengalami aging population. Meanwhile kita di Indonesia seharusnya mulai bisa memanen dari bonus demografi 2030-2045. Jadi, harapan saya pribadi sih lebih banyak lagi nanti warga Indonesia yang bisa, bersaing di kancah global khususnya di negara-negara berbahasa Jerman ini, karena kebutuhan tenaga kerja sangat tinggi. Tetapi untuk negara Jerman contohnya mereka sangat, mensyaratkan, salah satunya yaitu kemampuan berbahasa Jerman. Jadi, untuk yang lagi prepare, lagi kuliah, ini waktu ke 2030 masih cukup lama, tapi lebih baik dipersiapkan dari sekarang. Mungkin bisa dicoba dulu mau belajar, bahasa Jerman basic, kemudian untuk mengukur diri apakah, cukup mudah atau terlalu sulit, apa mau coba-coba bahasa asing lainnya. Tetapi bekal, bahasa asing itu terbukti bisa membuat kita survive untuk hidup di mana saja atau setidaknya memberikan opsi kita yang lebih luas untuk, mencari pekerjaan di, kancah internasional. Wah, bener banget tuh teman-teman. Jadi sebenarnya apabila teman-teman ini sudah mulai belajar bahasa selain bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris kan bisa digunakan di mana saja. Misalnya teman-teman ada Mhm, tujuan karir di Eropa, teman-teman bisa ya, belajar bahasa Jerman karena emang ya, banyak menggunakan bahasa Jerman di Eropa seperti itu. Oke, mhm. kita masuk ke segmen kedua. Jadi dari pengalaman belajar lebih dari 5 bahasa, menurut Miss Hesti, pendekatan belajar yang paling efektif itu pendekatan belajar seperti apa sih? Terus apakah metode belajarnya itu berubah tergantung jenis bahasanya, atau Miss Hesti menggunakan metode belajar yang sama? Iya, jadi kalau menurut, saya, setiap bahasa punya keunikan tersendiri, dan punya, ada tips dan trik tersendiri ya. Contohnya dulu waktu saya belajar bahasa Thailand, itu saya nggak pernah ikut les, tapi, karena, 5 tahun tinggal di sana kemudian tiba-tiba bisa gitu. Nggak tiba-tiba juga sih, tetapi, saya mengamati dan meniru. Jadi observe and, copy itu sangat sangat bermanfaat untuk case belajar bahasa Thailand. Karena kalau enggak pengucapannya ya udah susah gitu kan, kita cari tahu, satu persatu, apa namanya, kata-kata kata demi katanya. Tapi secara keseluruhan untuk bahasa Thailand itu contohnya dengan bahasa Indonesia, itu komparasinya 11-12 lah, secara struktur kata kita sama. Jadi, kayak saya mau makan, "Chan Cak Gin, Gin Khao," makan nasi gitu, "Gin Nam, Gin Alai Kha," gitu, itu sama. Jadi satu katanya tuh sama. Tapi kalau bahasa Jerman itu kan kebalik-balik.
Jadi kita harus tahu gramatikalnya dulu gitu. Kalau bahasa Thailand, sering-sering aja nongkrong sama warga lokal, dengerin mereka ngobrol, kalau mereka ngoreksi kita ngomong apa salah lagi pesan makanan, apalagi di bahasa Thailand kan ada 5 tone-nya ya, kayak, pet 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 gitu kan. Jadi yang satu pet bebek, yang satu pet dokter, yang satu pet pedes gitu kan. Itu memang agak susah, jadi harus latihan-latihan nggak apa-apa, salah tapi, dikoreksi lagi. Nah, kalau bahasa Jerman itu sudah saklek sebetulnya, kita kita tinggal patuh dan disiplin saja terhadap, aturan yang sudah ada, toh itu juga sudah bahasa tua kan, kita nggak perlu banyak mempertanyakan, "Kok ini begini, kok ini begitu?" Satu noun dalam bahasa Jerman itu bisa, panjang sekali gitu. Jadi memang metodenya berbeda. Kalau untuk bahasa Jerman, eee, hafalin gramatiknya, pahami sebetulnya, pahami dan berdamailah dengan gramatik bahasa Jerman yang kadang untuk kita kok nggak make sense gitu. Karena sebetulnya untuk orang asing belajar bahasa Indonesia itu lebih nggak make sense, karena kita terlalu fleksibel, terlalu, apa ya, terlalu, banyak, prefiks, sufiksnya, awalan, akhiran, kayak gitu lebih banyak. Jadi untuk mereka itu nggak masuk akal juga sebetulnya. Kenapa ada berlari, bukan melari gitu kan. Jadi, kurang lebih sama. Tapi ada tipsnya, kalau untuk bahasa Jerman aku sering latihan, online juga secara mandiri lewat Duolingo, itu sangat-sangat membantu. Setidaknya untuk memfamiliarkan dengan pronunciation dan, pengucapan katanya. Tetapi untuk, bahasa Thailand, saya nonton film Thailand ya kan, banyak film horor tuh kita tiruin aja dia ngomong apa itu kalau udah kedengarannya sama, ya orang pasti paham gitu, Kak. Tapi kalau, bahasa Jerman akan ketahuan sekali kita sebetulnya belajar bahasa Jerman serius atau cuman ngikutin aja, orang akan bisa ke-detect. Tapi film juga sangat membantu sih, tergantung lagi nanti konteksnya. Apakah kita nonton filmnya, film berbahasa Jerman tapi film Swiss, itu nanti dialeknya beda lagi, ataukah film berbahasa Jerman tapi settingnya di Swiss bagian kota Bern, dialek kota Bern sama dialek kota Zurich itu beda lagi gitu. Jadi memang, ada tips and triknya masing-masing. Oke, berarti, kalau misalnya, Thailand, bahasa Thailand itu percakapan itu, perlu di-copy dan di-paste sedikit-sedikit, terus kalau misalnya bahasa Jerman berarti emang benar-benar di awal itu grammar, artikel Mhm. itu, dihafalkan, di-mastering dulu, Iya dan ikut kelasnya juga biar, iya tahu, cara, pelafalannya, bagaimana penyusunan, kalimatnya, seperti itu ya, Miss, ya? iya, betul sekali. Oke, wah ini udah banyak nih Miss pertanyaannya. Mmm, dari Kak Nandia Putri nih Miss, Miss apply pekerjaan pas di Indonesia itu dari website apa ya? Aduh, bisa di-share nggak Miss kira-kira? Bisa, sebetulnya ini juga, saya nggak punya jawaban yang 100% akurat sih, karena, kalau pengalaman saya walaupun aktif di LinkedIn, LinkedIn itu trusted ya, Indeed juga, Indeed tapi yang internasional, jangan buka yang Indeed Indonesia ya. Itu cukup banyak informasi, misalkan, search for job in Zurich, jobs in Jerman. Kalau di Jerman ini ada kebetulan partner kantor, tempat aku kerja namanya Stepstones, aku share juga. Wah, ini teman-teman langsung dicatat, di-copy paste dulu nih, mumpung dapat Stepstone.de. mumpung dapat dari Miss Hesti. Exactly, heeh, soalnya yang penting itu, trusted-nya ya Stepstone. Jadi, Stepstone itu menggunakan, software aplikasi, di tempat aku kerja gitu. Jadi kita nyediain platform 60 bahasa kan, salah satunya bahasa Jerman gitu. Nah itu Stepstone trusted, Indeed juga, tapi mungkin ada satu tips lagi yang lebih akurat tetapi agak PR sih, yaitu kita Google search aja job vacancy, kita lihat di perusahaan mana, kita masuk ke web perusahaan itu, kita lihat job vacancy-nya, kita daftar langsung. Jadi nggak pakai third party lagi. Misalkan, oh ada lowongan ini di, McKinsey Zurich gitu ya, McKinsey Zurich kita langsung apply di situ, cari informasinya. Jadi harus rajin tipsnya harus rajin membaca dengan teliti,
dan melihat apakah kualifikasinya sudah sesuai dengan kita atau tidak. Karena sebetulnya untuk pasar kerja Eropa itu sudah kebanyakan menggunakan ATS ataupun teknologi AI ya untuk memfilter atau men-screening tahap awal dokumennya. Nah, jadi kadang kelemahan kita itu tidak teliti dalam membaca maupun menulis CV. Mungkin Mbak Sandra sudah ngintip CV-ku kan, itu sangat-sangat detail dan memang panjang tapi nggak boleh terlalu panjang juga. Nah itu penting bagi teman-teman untuk mengurutkan dari yang mulai terbaru hingga yang, terakhir gitu, pengalaman kerja, pengalaman magang, pendidikan, dan lain sebagainya, gitu. Wah, tuh teman-teman bisa dicatat informasinya. Oke, ini sebenarnya bisa nggak sih kita survive survive di sana dengan modal A1? Makasih, Miss. Survive tuh survive living di Ya. Zurich atau sampai bekerja gitu ya? Eee Sebenarnya bisa nggak sih kita survive di sana dengan modal A1? Nah, ini kembali lagi pertanyaannya adalah tujuan kita di sana apa? Apakah misalkan hanya untuk mendampingi keluarga yang kita nggak perlu kerja, kita hanya akan mostly di rumah aja atau mungkin keluar perlunya untuk belanja gitu, A1 cukup. Karena di sana belanja pun mereka sudah cashless, yang pertama cashless, yang satu less contact, less contact-nya semua adalah self service kan. Self service itu kita belanja langsung, auto self check out gitu, tinggal bayar. Jadi, sebetulnya nggak perlu bahasa Jerman yang, terlalu tinggi juga. Itu untuk case-nya di Zurich, di Swiss ya. Tetapi di Jerman ini beda, kota mana. Kadang, di beberapa kota di Jerman masih sedikit konservatif dan juga, apa namanya, manual gitu. Mereka masih suka tuh apalagi masyarakat di desa masih suka berinteraksi, masih tanya gitu. Nah, kalau kita bisa lebih dari A1 itu jauh lebih baik sih. A1 bisa survive, tetapi jauh lebih baik lagi teman-teman akan terbantu nanti kalau bisa, B1 minimal, Wah, B1 ya teman-teman. Jadi B1. targetnya tuh Semangat. dinaikin. Jadi betul. Jadi kan itu kalau misalnya teman-teman bisa lebih dari itu jadi Mhm, nilai plus juga di mata iya, eh, mhm, perusahaan yang teman-teman iya, apply seperti itu. mhm. Sebenarnya sama juga di mana Walaupun saja ya, Miss ya. Iya, walaupun untuk au pair kayak gitu, A1, A2 sudah cukup sih, karena nanti di sana pasti akan praktek juga kan, dan biasanya teman-teman balik itu minimal B1 udah dapet lah lancar. Eh, ke pertanyaan selanjutnya, Kak Franciscus Valentinus. Halo Kak Hesti, apakah kita sebagai lulusan bachelor dari developing country bisa kerja kantoran di Jerman? Lalu seberapa Mhm. susahnya untuk mendapatkan pekerjaan tersebut? Jawabannya sangat bisa. Tapi, bachelor-nya, jurusan apa dulu? Karena misalkan bachelor in nursing tetap harus ada penyetaraan atau Ausbildung dulu gitu kan, atau, bachelor-nya di accounting, tapi nanti mau masuknya ke perusahaan IT, mungkin harus ada, apa namanya, beberapa pelatihan yang harus diikuti, contohnya seperti itu. Jadi, tapi akan lebih mudahnya lagi, misalkan bachelor-nya lulusan dari Jerman, itu nanti untuk mencari kerjanya, biasanya akan jauh lebih, terbuka sih peluangnya daripada kita yang pure lulusan S1 di Indonesia, kemudian ke sana hanya untuk bekerja dan mintanya bekerja di kantoran. Nah, itu mungkin, agak-agak, bukan tidak mungkin, tetapi agak panjang journey-nya, gitu. Tapi Oke. untuk kita dari developing country, aku juga S1 dari, Indonesia, S2-nya dari Thailand, sama developing country-nya juga bisa kerja kantoran, cuman kan journey-nya, beda ya, jadi banyak transit dulu tuh di situ. Oke, itu sudah terjawab ya Kak Franciscus. Iya, Oke, sebelum kita masuk ke segmen, sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, kita akan masuk ke segmen di tema karir dan dunia profesional nih, Miss iya. Hesti. Menurut Miss Hesti, apa aja yang dibutuhkan untuk bisa berkarir di lintas negara dan skill apa sih yang paling penting yang wajib dimiliki oleh masyarakat atau orang-orang Indonesia yang ingin berkarir Mhm. di Eropa? Iya, sebetulnya
skill yang kadang tidak pernah atau jarang sekali diajarkan saat kita kuliah dulu, yaitu soft skill. Tapi aku dapat mata kuliah soft skills dulu waktu kuliah sastra Inggris di, UGM ya, untungnya ya. Soft skills itu basic, negotiation skills, presentation skills, eee, table manner skills gitu, karena, dari segi budaya kita sudah berbeda ya, dining culture-nya sudah berbeda, cara kita berinteraksi juga sangat berbeda, mereka cenderung straightforward. Jadi memahami cross cultural understanding, dan meningkatkan kepekaan kita atau sensitivitas akan, cultural differences itu akan sangat membantu gitu. Jadi, buat teman-teman yang memang ingin, tinggal di luar negeri tidak hanya, mempelajari bahasa asingnya saja, tetapi juga mempelajari, apa namanya, budaya hidupnya di sana seperti apa, itu. Jadi skills yang sangat penting, survival skills juga penting. Kemampuan untuk memasak mandiri itu ya, mandiri itu tidak hanya kita bisa, melakukan apa-apa sendiri, tetapi juga kemampuan di dapur itu penting, sangat membantu, khususnya seperti kemarin waktu, pandemi gitu kan, dari Jogja yang biasanya semuanya ada, tinggal order online gitu, tiba-tiba sampai sana yang kalau eating out, dining out itu cost-nya bisa untuk beli bensin sebulan di sini gitu kan. Jadi, harus financial planning skill itu juga penting karena kita biasanya di sana akan selalu mendapatkan upah atau, gaji yang, sesuai, setara seperti warga di sana, tapi mungkin jadi nilainya besar, jadi jangan jangan kaget kemudian dihambur-hamburkan, kita juga harus punya plan A, B, C. Tapi melatih kita untuk hidup lebih teratur juga sih di sana. Oke, terus, ketika di awal-awal mungkin tahun pertama, tahun kedua ada Mhm. cultural shock-nya nggak sih waktu, sampai di sana? Banyak Bisa ceritain Miss apa aja nih? Seru nih banyak, kayaknya Kak, nih. aduh ternyata kehidupan di luar negeri tidak seindah Instastory ya, gitu. Banyak sih tantangannya untuk aku khususnya sebagai ibu bekerja ya, yang tadinya di sini aku kerja 7 to 7 lah ya. Mbak Intan tuh saksinya dari jam 7 pagi, ngajar kelas pagi sampai jam 7 malam, bisa sehari 5 7 kelas itu biasa. Di sana, waktu itu cuman, porsi kerja itu di sana tidak melulu 100% Senin sampai, Jumat. Jadi, kita bisa memilih, untuk bekerja apakah hanya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Jadi presentase pekerja itu mempengaruhi jam kerja dan juga mempengaruhi penghasilan kita. Nah, untuk ibu pekerja seperti saya, karena di sana nggak ada nanny, nggak ada saudara yang bisa dititipin anak, jadi semuanya harus serba mandiri, itu salah satu culture shock, paling menantang, tetapi kemudian melatih diri saya sendiri untuk lebih disiplin dan lebih, apa namanya, tangkas gitu ya dalam mengatur keluarga dan, pekerjaan, sehingga kemandirian itu yang sebetulnya membantu saya untuk akhirnya lebih produktif dan memaksimalkan waktu untuk hal-hal, fokus ke hal-hal yang positif gitu. Culture shock lainnya, di weather sih di negara Hmm. 4 musim ya, negara 4 musim betapa ribetnya kalau harus keluar di musim dingin, memilih untuk nggak keluar, tapi sebetulnya orang sana biasanya habis makan selalu jalan kaki untuk membakar lemak gitu. Jadinya akhirnya, mau nggak mau jadi, habit juga, tapi banyak banyak habit habit baiknya. Tadinya mungkin di sini, Sabtu Minggu masih ngecek kerjaan, di sana kemudian kaget, "Kok Sabtu Minggu nggak ada yang gangguin aku ya?" Jadi di sana menjunjung tinggi, work life balance, perusahaan juga sangat memperhatikan, kesetaraan, dan juga hak-hak pekerjanya dengan sangat baik, itu sih yang bikin kaget. Karena biasanya, apa, kepala ini selalu penuh dengan, "Oh, habis ini ngapain lagi habis ini ngapain lagi?" Selalu banyak waiting list di sini, semenjak di Swiss, di Zurich, Sabtu Minggu itu pure family time, dan toko-toko juga ternyata tutup setiap hari Minggu. Jadi aku pikir hari Minggu jalan, keluar, pengen window shopping, ternyata pertokoan tutup karena mereka juga perlu istirahat, perlu family time, gitu. Terus kalau misalnya, shock maksudnya bersosial dengan masyarakat di sana itu apa ada sesuatu yang, "Wah, kok beda banget sama di Indonesia nih?" Ya banyak sih dari daily life aja kayak pengolahan sampah, Mmm. dari yang tadinya buang sampah ya udah
buang satu kantong gitu. Sekarang di sana aku harus kalau mau beli apa jadi mikir-mikir, "Aduh ini sampahnya habisnya aku buang kemana ya? Plastik dibuangnya di sana." Botol itu yang warna putih, yang warna hijau, warna coklat beda-beda dan hari Minggu nggak boleh, buang botol karena akan, menimbulkan kebisingan, apa namanya, polusi suara gitu kan. Hari Minggu juga nggak boleh, tapi ada beberapa set of conduct yang aku dapatkan dari hasil welcoming, welcoming apa ya, jadi kecamatan gitu, pemerintah lokal kota Zuri mengundang masyarakat baru yang baru datang di Zuri untuk diberikan orientasi. Jadi orientasi tata cara hidup di sini aturannya seperti apa, karena memang, ada cukup banyak migran juga ya yang tidak familiar dengan, kehidupan keseharian di Zuri seperti apa supaya tidak mengganggu orang lokal juga. Jadi salah satu contohnya hari Minggu tuh nggak boleh bersih-bersih rumah setelah jam 10 malam, nggak boleh nge-flush toilet karena mungkin suara flush-nya akan kedengaran tetangga. Jadi kenyamanan, living being atau sesama masyarakat itu antar antar tetangga itu sangat penting buat mereka. Jadi kita harus harus bisa respect dan juga, kita juga harus terima ketika ditegur bahwa itu salah, gitu. Waduh, cukup complicated ya nih buat teman-teman yang mau tinggal atau ngejar karir ke negara maju, ini perlu digarisbawahi Iya juga. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan yang ada di Indonesia itu tuh dibawa ke Eropa, dibawa ke iya, tempat kalian bekerja, karena itu mhm. nanti akan menimbulkan gangguan-gangguan sosial ya. Iya, tapi nggak serem kok, semuanya kalau dijalanin kita terbuka, open minded bahwa memang kita ya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, sesederhana itu sih, Kak. Hmm. Oke, ini nih yang mungkin, apa merasa ada stereotype nggak sih atau ekspektasi tertentu terhadap orang Asia atau Indonesia selama, berkarir di Swiss? Kebetulan, lingkungan kerjaku, apa ya, yang kalau nggak di univ, di kampus, di international company. Jadi, alhamdulillah sih belum pernah ya. Tapi memang ada beberapa teman yang merasakan, stereotip seperti itu. Tapi, khususnya mungkin di Jerman ya, di beberapa kota masih ada, apa namanya, kasus-kasus rasisme gitu. Tapi sebenarnya kadang kalau aku pikir lagi, itu tergantung kita juga sih. Kalau udah sampai Eropa tuh jangan baper-baper banget gitu. Jadi kadang Mmm, misalkan di train nih ya, di tram, orang sana tuh nggak suka kalau, ada orang yang berisik. Sebetulnya itu, sebenarnya as simple as respect. Tapi kadang kita warga Indonesia ketemu teman kan seru banget ya ngobrol, wah, heboh gitu kan, sampai suaranya kemana mana terus orang ngelirik, ngeliatin. That is actually a basic sign bahwa itu body language, tanda mereka nggak nyaman gitu. Tapi kalau kita terusin ya mungkin kita akan ditegur dan kadang mhm. amarah mereka terluapkan dengan ya mungkinnya, "Oh dasar Asia," misalkan kayak gitu, atau apa, ngomong-ngomel sendiri pakai bahasa Jerman. Tapi kita mungkin, introspeksi aja, ada yang memang orangnya aja yang rasis atau yang kitanya aja yang baper, "Kok kayak gini sih?" Karena memang kita yang namanya baru datang di tempat baru, ada overwhelm, excitement, tapi kita juga overthinking juga kadang, "Aduh orang ini gimana ya? What other people thinks matter, but it is actually not," gitu. Jadi, mungkin itu juga harus persiapan mental juga yang harus kita siapin ya. Jangan gampang baper ya pokoknya. Enggak, apalagi di sana orang tuh straight to the point, kalau kita salah kita akan ditegur, kalau, kita nggak ada masalah, performa baik-baik saja, kita nggak ditegur bukan berarti kita didiemin, karena memang nggak ada alasan untuk menegur kita aja gitu loh. Tapi kan kita kadang orang Indonesia, aku sendiri kadang masih merasa lack of appreciation, kok kayak nggak diapresiasi sih ini. Tapi aku confirm lagi, "Is everything okay?" Kayak gitu. "Iya ya, nggak ada masalah kok, everything is good." "Oh ya udah," gitu. Jadi nggak Move perlu on. overthinking. Oke, Gas. misalnya ini ada pertanyaan lagi, Heeh, terkait, belajar bahasa, kita harus iya. pelajari satu-satu Jerman dan Prancis atau langsung bersamaan nih secara di Eropa kita membutuhkan keduanya? Menurutku satu-satu dulu. Satu-satu dulu, misalnya bahasa Jerman, selesaikan dulu sampai target bahasa atau levelnya tercapai. Misalkan bahasa Jerman sampai B1 aja, udah selesai ya. Kemudian baru habis itu B1 juga paling 1 tahun sebenarnya kalau intensif ya, setahun itu kekejar. Tapi kalau setelah itu
mau ganti ke bahasa lain itu mungkin cenderung lebih mudah, karena misalkan untuk bahasa Jerman dan bahasa Belanda ya, itu rumpunnya kan sama. Jadi ada beberapa kata yang memang, mirip gitu. Nah, itu akan lebih mudah juga. Tapi kalau ke bahasa Prancis, itu kan ngulang, jadi harus riset ngulang dari awal. Itu butuh dedikasi waktu dan tenaga yang, lain lagi gitu kan. Jadi mungkin, nggak disarankan untuk dilakukan secara bersamaan untuk menghindari bingung bahasa. Oke. Ini teman-teman, mohon maaf ini kan karena pertanyaannya banyak dan waktu kita tuh tinggal sedikit, jadi aku filter yang kira-kira mungkin bisa cepat dijawabnya ya, teman-teman. Mhm. Eh, Oke. Kak Hesti menyelesaikan level A1, A2 masing-masing berapa lama, Kak Hesti? Sebetulnya durasi waktunya cukup lama karena aku belajar 3 bulan intensif Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 11, A1 selesai, habis itu aku, eee, pause 2 3 tahun. Nah itu jangan ditiru ya, sehingga untuk ngejar ke B1-nya aku harus ngulang, A2 apa namanya, A1, A2, dan B1 gitu. Tapi kalau kita punya waktu full, 9 bulan aja atau 6 bulan aja untuk A1 itu udah lebih dari cukup. Kalau mau intensif 3 bulan, intensif tapi Senin sampai Jumat ya, dan sendiri, itu pasti bisa, itu pasti dijamin pasti bisa. Ini ada pertanyaan lagi. Saya saat ini sudah bekerja secara remote dari Indonesia untuk perusahaan Eropa, tapi tertarik mencari kesempatan menjadi diaspora di Eropa. Mhm. Apakah kualifikasi bekerja di Eropa sangat tinggi dan ketat, terlebih pesaing kita warga itu Ya, sendiri, atau kurang ya. lebih sama dengan di Indonesia untuk white collar? Betul, white collar memang tantangannya lebih lebih berat karena di Eropa sendiri mereka mengutamakan untuk warga lokal. Yang pertama ada tiga layers ya. Yang pertama warga lokalnya dulu. Contohnya Swiss. Mereka pasti akan mengisi posisi atau lowongan untuk warga Swiss terlebih dahulu karena mereka punya sistem RAF atau sistem pengangguran gitu. Jadi mereka mau menekan angka pengangguran sekecil mungkin, jangan sampai ada orang yang menganggur. Kalau dari pool yang menganggur itu tidak bisa terserap atau tidak ada yang cocok, maka mereka bisa expand ke EU. Nah, EU ini kan banyak banget ya. Nah, itu tantangan terbesarnya. Tapi mereka harus prioritaskan dua itu, warga lokal dan warga EU. Kemudian yang ketiga adalah, baru ke mereka sebutnya dengan third national, countries seperti Indonesia. Itu baru mereka, terbuka untuk hire atau mendatangkan dari luar, dengan catatan memang orang tersebut, profesional dari bidang tersebut. Nah, aku anak bahasa atau sastra bisa nyangkut ke tech IT ini karena aku datang sebagai Indonesian linguist awalnya. Jadi sekarang memang untuk kontrak kerjanya sudah permanen, perusahaan mau mengeluarkan work permit untuk saya secara mandiri karena, saya berhasil membuktikan 1, 2, 3 itu. Mereka juga harus, propose ke pemerintah meyakinkan bahwa, kami harus meng-hire warga negara, non-Swiss, non-EU ini dengan alasan 1, 2, 3 itu prosesnya memang panjang, tetapi kita tidak bisa melakukan sendiri. Itu hanya perusahaan yang bisa, apply untuk kita. Nah, nanti pemerintah yang menentukan, Department of Labor atau AWA itu yang menentukan apakah, perusahaan ini boleh meng-hire atau bisa mengeluarkan, izin kerja untuk orang ini atau tidak, seperti itu. Wah, banyak. Banyak ya, informasinya 1 jam mah nggak cukup, tapi nanti kita Iya bisa nih. it's okay, I'm fine anyway. Oke, Ya. ini Miss Tia boleh share sosmednya nggak nih? Boleh nggak nih Boleh Kak boleh share boleh, I open my, Instagram account @hesti_aryani, kata Hesti bisa ya? di ini juga, iya. Ini nih Oke. ada tadi juga Kak Wahyu soal BIPA, aku datang sudah punya BIPA certified. Jadi sebelumnya 5 tahun aku mengajar BIPA di Chiang Mai University di Thailand. Itu sudah ikut sertifikat BIPA, metode pengajaran BIPA di AP BIPA Denpasar dengan Pak Nyoman waktu itu. Kemudian rutin ikut workshop dan semiloka BIPA itu sangat membantu koleksi sertifikat dan juga koneksi itu yang paling penting. Oh iya, soft skills. Kemampuan apa yang harus dimiliki itu,
kemampuan bernegosiasi dan berelasi. Itu penting banget. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Ya, boleh. Izin tanya untuk studi lanjut S2 dan S3 baik dengan scholarship atau self-funded khususnya di Swiss, Jerman, Austria ataupun Eropa secara general, boleh dibantu infonya terkait skill bahasa Inggris maupun Jerman yang dibutuhkan? Adakah post study visa dan memungkinkan untuk kerja part-time sambil kuliah? Terima kasih. Wah, pertanyaannya baik sekali. Iya, satu satu orang tapi banyak pertanyaan ya, menarik. Untuk S2 dan S3, nah ini beda, scholarship atau self-funded. Untuk S3 harus dikejar dulu profesornya atau pembimbingnya, karena kunci masuk S3 itu bukan universitasnya, tetapi, profesornya. Apakah profesornya mau menerima kita sebagai mahasiswa S3-nya atau tidak, biasanya dari research topik dan lain-lainnya. S2 lebih fleksibel dan terbuka peluangnya apalagi yang self-funded, banyak sekali di Swiss, Jerman maupun Austria. Swiss nggak banyak mahasiswa Indonesia yang self-funded karena biaya hidupnya paling tinggi dibandingkan Jerman dan Austria. Banyak teman-teman yang datang untuk self-funded di Jerman, biaya hidup masih cenderung, terjangkau daripada di Swiss, dan di Jerman juga kalau nggak salah masih diperbolehkan untuk, nyambi bekerja, tetapi dan juga untuk kemungkinan mendapatkan, visa setelah selesai kuliah itu cenderung lebih, terbuka daripada Swiss. Swiss memang terkenal yang paling susah, paling ketat, namun demikian ketika sudah bisa nyangkut sekali di Swiss itu kesempatan untuk, berkarir dan juga mendapatkan, penghasilan tertinggi di dunia itu sangat memungkinkan. Begitu, semoga Wah, menjawab ya. Ini quickly oke. juga ada rasis sama hijab, sebetulnya nggak banyak juga pegawai yang udah pakai jilbab, tapi kalau pakai, cadar memang ada Benar. aturannya, tidak tidak bisa gitu. Oh. Oke, Teman kayak teman-teman sebelum kita tutup sharing session pada sore hari ini, aku mau mhm, ngingetin aja untuk teman-teman yang lagi cari program Jerman online class di mhm, A1 kita ada dua jenis paket, dua jenis program. Jadi program yang A1 secara full dan program yang buat teman-teman yang mau trial dulu. Jadi kalau yang untuk full itu ada 48 kali pertemuan, itu waktunya selama 4 bulan. Di situ ada 48 kali latihan soal, terus ada benefit untuk student report, video rekaman, terus juga ada grup support. Jadi nanti grup supportnya itu bersama dengan tutornya. Jadi teman-teman mau tanya apapun, tanya advice apapun itu bisa di grup support tersebut. Kelasnya itu di 28 April itu mulainya. Kemudian untuk yang uh, pricingnya yang trial itu ada di 850, tapi khusus untuk peserta partisipan hari ini itu ada di 750.000 dan untuk yang 4 stage dari 3.200.000 khusus sampai tanggal 23 itu di 3 juta aja. Nah, untuk apa teman-teman kalau misalnya mau tanya dulu bisa di 0811 2845 338 dengan Miss Esther seperti itu. Oke, sebelum kita tutup, Miss Hesti boleh kasih closing statement atau motivasi buat teman-teman di sini yang pengen juga karir di Eropa atau belajar bahasa ya. dulu seperti itu. Buat teman-teman, terutama rekan-rekan dari Neon Education, World Language Center, thank you so much for the opportunity once again. Buat teman-teman participants, thank you for joining, thank you for your time. Jangan lelah untuk belajar dan investasi terbaik adalah investasi waktu dan energi kita untuk hal-hal yang positif. Salah satunya itu pendidikan dan upskilling diri kita sendiri. Salah satunya melalui belajar bahasa asing karena dengan belajar bahasa asing memperluas jaringan kita dan juga, pengetahuan kita tentang tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang wawasan hidup di luar negeri yang akan membuka, kesempatan kita untuk berkarir, belajar dimanapun kita berada di negara tujuan yang, kita mau. Jadi tetap semangat, belajar bahasa asing mulai dari sekarang sebelum kita tergantikan oleh artificial intelligence. We will never be replaced, but we never know. That's why we have to keep learning every single day. Thank you. I hope this is very helpful for all of you. Semoga bermanfaat ya.
Oke, terima kasih banyak Miss Sesi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di sharing session hari Ya, ini. Semoga apa yang kita bahas itu bisa menjadi manfaat buat teman-teman juga yang lagi berencana karir di Eropa. Semoga tercapai segala permintaan, segala urusannya. Terima kasih amin. banget Miss Hesti sudah menjadi narasumber yang sangat insightful. Semoga. Oke. See you in Zurich, Terima kasih. everyone. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di next Inspiring Talks yang kelima ya. Iya, Dankeschön, vielen Dank, merci vielmal, Ade, schönen Abend.